Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NIM 2203200092. Di sini saya akan menjelaskan tentang HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas mengenai HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain, seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Saya akan menjelaskan tentang tujuan, yaitu mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat HACCP ada 5 poin. Manfaat yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Manfaat kedua, mengurangi resiko kontaminasi
dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Manfaat ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Manfaat keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Manfaat kelima, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Selanjutnya akan membahas bahaya atau hazard. Terdiri dari 3 bahaya. Yang pertama, bahaya biologis, merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bahaya yang kedua ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, adiktif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contoh bahan kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Bahaya yang ketiga adalah bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Selanjutnya ada batas kritis atau critical limits. Batas kritis atau critical limits adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembaban, atau tingkat keasaman. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Lanjut, ada tindakan koreksi atau corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses,
penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Selanjutnya ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya ada titik kendali atau control point. Titik kendali atau control point dalam tahapan proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Selanjutnya ada validasi atau validation. Proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Dalam HACCP terdapat 7 prinsip utama. Prinsip pertama yaitu identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Itu dengan melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi mungkin bahaya, potensi bahaya yang mungkin terjadi. Prinsip kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Prinsip ketiga ada tetapkan batas kritis untuk CCP, yaitu menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Prinsip keempat ada tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP, yaitu dengan menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi.
Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembaban, pH, atau parameter lain yang relevan. Prinsip yang kelima ada tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali, yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Prinsip ke-6 ada tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, yaitu membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Prinsip ke-7, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Selanjutnya ada 12 langkah penerapan HACCP. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Dengan membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen, yaitu melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Dengan membentuk sistem yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Dengan menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP
untuk memastikan keamanan produk pangan. Poin keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Dengan menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Poin ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Dengan menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Poin ke-9, validasi sistem HACCP. Dengan memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Poin ke-10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Poin ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Poin terakhir yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip HACCP. Ada 3. Yang pertama,
industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh kedua, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh ketiga ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional.
Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas mengenai HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain, seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Saya akan menjelaskan tentang tujuan, yaitu mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat HACCP ada 5 poin. Manfaat yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Manfaat kedua, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Manfaat ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Manfaat keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Manfaat kelima, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Selanjutnya akan membahas bahaya atau hazard. Terdiri dari 3 bahaya. Yang pertama, bahaya biologis, merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bahaya yang kedua ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida,
logam berat, adiktif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contoh bahan kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Bahaya yang ketiga adalah bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Selanjutnya ada batas kritis atau critical limits. Batas kritis atau critical limits adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembaban, atau tingkat keasaman. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Lanjut, ada tindakan koreksi atau corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Selanjutnya ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya ada titik kendali atau control point. Titik kendali atau control point dalam tahapan proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Selanjutnya ada validasi atau validation. Proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Dalam HACCP
terdapat 7 prinsip utama. Prinsip pertama yaitu identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Itu dengan melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi mungkin bahaya, potensi bahaya yang mungkin terjadi. Prinsip kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Prinsip ketiga ada tetapkan batas kritis untuk CCP, yaitu menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Prinsip keempat ada tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP, yaitu dengan menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembaban, pH, atau parameter lain yang relevan. Prinsip yang kelima ada tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali, yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Prinsip ke-6 ada tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, yaitu membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Prinsip ke-7, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP.
mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Selanjutnya ada 12 langkah penerapan HACCP. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Dengan membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen, yaitu melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Dengan membentuk sistem yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Dengan menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Poin keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Dengan menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Poin ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Dengan menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Poin ke-9, validasi sistem HACCP. Dengan memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi.
Poin ke-10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Poin ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Poin terakhir yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip HACCP. Ada 3. Yang pertama, industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh kedua, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh ketiga ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Poin ke-7, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Dengan menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang ke-8, verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala
untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Poin ke-9, validasi sistem HACCP. Dengan memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Poin ke-10, kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Poin ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Poin terakhir yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip HACCP. Ada 3. Yang pertama, industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh kedua, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh ketiga ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan,
pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.